Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda di rumah. Hari ini Ustazah akan menjelaskan pembelajaran kita, yaitu Al-Quran Hadis. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Quran Surat Al-Asr. Surah Al-Asr merupakan sebuah surat yang berada dalam juz 30. Surat Al-Asr ini merupakan surah-surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih dalam periode dakwah di Mekah. Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat, dan surat ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang merugi kecuali orang-orang yang beramal soleh. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa. Demi masa yang dimaksud dalam ayat ini adalah umur. Mengapa? Karena umur kita merupakan suatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Siapa sih manusia yang berada dalam kerugian itu? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sekarang ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, wa tawasaw bil haqqi, orang yang saling menasihati dalam hal kebaikan, wa tawasaw bis sabr, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Jadi, dalam Quran Surat Al-Asr, yang dimaksud orang-orang yang tidak merugi adalah orang yang mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, orang yang berbuat amal baik, orang yang saling menasihati dalam kebaikan, dan yang keempat adalah orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Demikianlah penjelasan dari Ustazah. Semoga Ananda di rumah bisa memahami apa yang telah dijelaskan oleh Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, Ustazah akan menerangkan dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW tertidur di Gua Hira. Tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril dengan membawa sebuah kitab yang dilipat dalam kain sutra. Kemudian kitab itu dibuka oleh Jibril dan disodorkan kepada Rasulullah SAW. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun menjawab, aku tidak bisa membacanya wahai Jibril. Nabi Muhammad pun bergetar, gemetar, ketakutan hingga Nabi Muhammad lemah. Melihat kondisi Nabi Muhammad yang seperti itu, kemudian malaikat Jibril pun mendekapnya, memeluknya hingga Nabi Muhammad tenang. Ketika sudah mulai tenang, malaikat Jibril pun mengutus Nabi Muhammad lagi untuk membaca. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad pun menjawab lagi, aku tidak bisa membacanya wahai Jibril. Nabi Muhammad pun gemetar lagi. Nabi Muhammad pun ketakutan lagi hingga Nabi Muhammad lemah. Kemudian malaikat Jibril pun mendekap lagi hingga Nabi Muhammad tenang. Ketika Nabi Muhammad sudah tenang, kemudian malaikat Jibril mengutus Nabi Muhammad untuk membaca lagi. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad pun menjawab, aku tidak bisa membacanya wahai Jibril. Kemudian Nabi Muhammad gemetar lagi, ketakutan lagi, dan malaikat Jibril pun memeluk lagi. Dalam dekapan yang ketiga ini, kemudian malaikat Jibril barulah membacakan ayat yang tidak bisa dibacakan oleh Nabi Muhammad tadi, yaitu Quran Surat Al-Alaq 1-5, yang merupakan wahyu pertama Rasulullah. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakanmu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Mendengar apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, bacaan tersebut langsung tertancap di dada Rasulullah, dan Rasulullah pun langsung bisa menghafal apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Itulah wahyu Nabi Muhammad yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq 1-5. Setelah mendapat wahyu tersebut, kemudian Nabi Muhammad pun pulang untuk menemui istrinya, yaitu Khadijah. Ketika bertemu dengan Khadijah, Nabi Muhammad pun menceritakan apa yang ia alami selama di Gua Hiro. Mendengar cerita Nabi Muhammad, kemudian Khadijah pun menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah penganut ajaran Nabi Isa. Ia adalah pemimpin umat Nasrani dan ia telah mengenal Bible. Ketika Khadijah sudah bertemu dengan Waraqah, kemudian Khadijah menceritakan apa yang telah dialami Nabi Muhammad selama di Gua Hiro. Mendengar apa yang diceritakan oleh Khadijah, kemudian Waraqah pun merenung. Tiba-tiba Waraqah pun berkata, "Kudus, kudus, kudus." Jikalau benar apa yang engkau ceritakan, jikalau benar apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, maka benar Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasul terakhir untuk umat ini. Seperti itulah kata Waraqah. Mendengar jawaban dari Waraqah, kemudian Khadijah pun pulang. Setelah wahyu pertama turun, kemudian wahyu berselang lama tidak turun lagi. Hingga Rasulullah pun cemas, hingga Rasulullah pun gelisah. Hingga suatu ketika Sayyidina Khadijah pulang ke rumah, ia melihat Rasulullah SAW sedang tertidur. Namun, tidurnya tidak seperti biasanya. Rasulullah tertidur dengan menggigil, Rasulullah tertidur dengan gemetar, dan keringat membasahi semua badannya bercucuran. Kemudian, Rasulullah pun terbangun dari tidurnya. Dan didengarnya, Malaikat Jibril membawakan wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Muddathir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Hai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangunlah, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur. Dan tinggalkanlah semua perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakfir. Dan janganlah engkau memberi dengan harapan memperoleh yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Itulah wahyu Rasulullah yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Muddathir ayat 1-7. Lalu apa sih prioritas yang disampaikan Rasulullah dalam periode dakwanya di Mekah? Yang pertama adalah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan sesembahan berhala, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Yang kedua adalah memberitahu bahwa akan adanya hari kiamat, yaitu hari pembalasan sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Dan yang ketiga adalah amal ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, dan meninggalkan perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang keji. Yang keempat adalah untuk mengerjakan ibadah, yaitu dengan menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Yang kelima adalah untuk mengajarkan kesamaan derajat. Tidak ada bedanya antara laki-laki, tidak ada bedanya antara perempuan. Semua sama di mata Allah, yang membedakan hanya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Demikian penjelasan SKI dari Ustazah. Semoga Ananda di rumah bisa memahaminya ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.